Pengadilan Tinggi Jakarta akan membacakan putusan banding terhadap 4 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, termasuk mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Verdi Sambo sebelumnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain Sambo, 3 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf juga akan mendengarkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hari ini. Putri sebelumnya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun, sementara Kuat Maruf dan Ricky Rizal masing-masing divonis 15 dan 13 tahun penjara. Sidang berlangsung secara in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa. Pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Binsar Pakpahan menyebut para terdakwa memang tidak wajib hadir dalam sidang putusan banding. Baik terdakwa maupun penuntut umum pada dasarnya tidak hadir karena memang tidak ada kewajiban menurut hukum acara oleh Pengadilan Tinggi untuk memanggil para pihak yang terlibat dalam perkara ini. Nah, kenapa tidak ada kewajiban itu? Dasarnya adalah karena memang Pengadilan Tinggi itu kan tidak punya jurusita. Jurusita itu ada di Pengadilan Negeri. Yang kedua, itu juga menyangkut hak upaya terdakwa atau pihak baik penuntut umum juga, kalau dia misalnya tidak puas dengan putusan PT tingkat banding, maka dia ingin mengajukan upaya hukum berupa kasasi, penghitungan. Ya, untuk mengetahui jalannya sidang vonis banding terhadap Verdi Sambo CS, kita bergabung bersama Said Masyur dan juru kamera Hidayat Syarif dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ya Said, apakah vonis terhadap Verdi Sambo sudah dibacakan atau seperti apa kondisi di sana? Dan saat ini pembacaan sidang putusan banding untuk Verdi Sambo dan 3 terdakwa lainnya masih tengah berlangsung. Tadi dimulai pada pukul 9 pagi, dipimpin oleh atau dijalankan oleh 5 majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diketuai oleh Singgi Budi Prakoso yang tadi juga membuka daripada sidang pembacaan putusan banding ini. Lalu kemudian ada hakim anggotanya, ada Ewit Sutriyadi, kemudian Mulyanto, Abdul Fatah, dan juga Tony Pribadi. 5 hakim ini yang akan memimpin jalannya sidang bacaan atau pembacaan putusan banding yang akan berlangsung pada hari ini. Rencananya, Ellen, kalau jadwal yang kami terima ini ada 4 terdakwa ini akan langsung dibacakan sekaligus pada hari ini, dimulai dengan Verdi Sambo. Saat ini kami pantau yang dimulai dari jam 9 pagi, ini masih tengah berlangsung. Saat ini tadi dibuka dengan pembacaan yang dimulai oleh Ketua Majelis Hakim, dibacakan dimulai dengan tuntutan dakwaan, lalu kemudian kronologi ini dibacakan kembali sejak awal kronologi kejadian dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, lalu kemudian kasus lainnya yang juga didakwakan terhadap Verdi Sambo, yaitu perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini sekali lagi pembacaannya masih berlangsung. Lalu kemudian setelah ini rencananya, kalau jadwal yang kami lihat juga, ini akan dilanjutkan pada terdakwa selanjutnya, yaitu Putri Chandrawati, yang juga rencananya akan dijalankan oleh 5 hakim ini juga. Namun ketuanya akan dilakukan secara bergantian, Ellen, setelah Putri Chandrawati, lalu kemudian akan dilanjutkan setelah itu pada Ricky Rizal, dan terakhir yaitu Kuat Maruf. Rencananya 4 terdakwa ini akan mendengarkan putusan banding yang telah diajukan oleh ke-4 terdakwa sejak divonis masing-masing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Jadi sekali lagi, kalau bagaimana kemudian jalannya persidangan ini tadi masih dibacakan. Tentu kita akan menunggu bagaimana putusan majelis hakim, apa yang kemudian akan diputuskan terhadap banding yang diajukan oleh ke-4 terdakwa ini. Kita tahu untuk Verdi Sambo saat ini divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 4 pertimbangan kalau kami catat. Yang pertama adalah Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, lalu kemudian terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang ini juga tadi sedang dibacakan. Lalu kemudian Verdi Sambo dinilai tidak ada itikat untuk kemudian mengakui kesalahan. Lalu yang kemudian terakhir, Verdi Sambo telah melibatkan beberapa anggota Polri, sehingga 4 ini yang kemudian menyebabkan hukuman mati dijatuhkan kepada Verdi Sambo. Kita akan menunggu apa yang akan diperiksa ulang oleh majelis hakim yang ada di Pengadilan Tinggi terhadap vonis
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 4 terdakwa ini, tentu kita masih sama-sama akan menunggu. Ada 2 kemungkinan untuk Verdi Sambo. Yang pertama adalah tuntutannya akan sama atau diperkuat menjadi tetap pada vonis hukuman mati, atau yang kedua dimungkinkan akan turun hukumannya atau berkurang hukuman seumur hidup atau juga mungkin 20 tahun. Sementara untuk 3 terdakwa lainnya, Putri Chandrawati yang dihukum ataupun divonis 20 tahun penjara, ini ada 3 kemungkinan, bisa jadi akan lebih berat, seumur hidup atau mungkin hukuman mati. Lalu yang kemungkinan keduanya adalah tetap 20 tahun, yang kemungkinan ketiganya adalah akan berkurang begitu. Sementara hal yang sama juga berlaku bagi 2 terdakwa lainnya, yaitu Ricky Rizal yang divonis 13 tahun penjara dan juga Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Ada 3 kemungkinan. Jadi Verdi Sambo kita akan menunggu apakah kemudian akan ditetapkan ataupun dikuatkan vonis hukuman mati, atau kemudian ada pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kemudian memberikan mengurangi hukuman atau vonis hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita masih sama-sama menunggu, Ellen. Iya, Said. Para terdakwa hari ini tidak hadir dalam persidangan. Apa alasannya? Ya, betul sekali. Kalau sidang yang dimulai sejak pukul 9 tadi memang tidak ada terdakwa yang kami lihat hadir pada persidangan kali ini. Tadi dari pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah menjelaskan bahwa sebetulnya memang para terdakwa, baik terdakwa maupun kuasa hukumnya, memang tidak diwajibkan untuk kemudian hadir di Pengadilan Tinggi. Ada 2 alasan. Alasan pertama yang dijelaskan tadi adalah bahwa Pengadilan Tinggi tidak kemudian memiliki jurusita yang ini bertugas untuk melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk kemudian ikut serta dalam sidang pembacaan putusan banding ini, karena kewenangan ini hanya dimiliki oleh Pengadilan Negeri, sehingga apabila Pengadilan Tinggi akan memanggil terdakwa ini juga harus melalui Pengadilan Tinggi. Untuk Pengadilan Tinggi sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menghadirkan para terdakwa begitu. Alasan kedua atau alasan lainnya adalah tadi pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengatakan bahwa ini merupakan, bisa jadi ini adalah salah satu strategi yang ditempuh oleh para kuasa hukum dan juga para terdakwa untuk kemudian mengulur-ulur waktu. Karena Ellen, kalau berdasarkan ketentuannya adalah 14 hari setelah pembacaan putusan banding ini, para terdakwa dan kuasa hukumnya diberi waktu 14 hari untuk kemudian mengajukan kasasi apabila mengaku kecewa terhadap hasil putusan banding pada hari ini. Apabila mereka hadir, ini akan terhitung mulai hari ini dan sampai 14 hari ke depan. Namun apabila mereka tidak hadir, ini kemudian akan mengulur waktu. Jadi sehingga perhitungan 14 hari itu kemudian baru akan dimulai setelah para kuasa hukum atau terdakwa ini menerima informasi ataupun laporan tertulis dari Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, kemudian diteruskan kepada para terdakwa. Sehingga 2 alasan inilah yang kemudian kenapa para terdakwa dan juga kuasa hukumnya tidak hadir pada persidangan kali ini. Tadi kuasa hukum dari Ricky Rizal juga tadi sempat hadir di sini, dan dia mengatakan hanya hadir untuk memantau jalannya persidangan, dan dia mengatakan ini hanya sekedar melihat karena ini merupakan persidangan yang sifatnya terbuka, sehingga diharapkan juga ada harapan terhadap kliennya Ricky Rizal. Kita masih sama-sama menunggu, Ellen, sekali lagi apa yang kemudian akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini. Kita akan sama-sama menunggu bagaimana jalannya persidangan di hari ini. Terima kasih Said Masyur dan juru kamera Hidayat Syarif dari Pengadilan Tinggi Jakarta.